Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayah beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala, segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sebagai umatnya, kita merasakan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini. Selawat beserta salam tak bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menjadi syafaat kita nantinya di hari perhitungan yang abadi. Kaum muslimin yang berbahagia, sebuah kisah pada saat terjadinya perang Uhud. Di masa itu ada seorang sahabat, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan beberapa orang sahabat yang berasal dari kaum Ansor adalah pelindung atau penjaga Nabi di kala itu, di saat terjadinya peperangan Uhud tersebut. Konon kabarnya para sahabat dan 11 orang lain dan 11 pasukan lainnya dikisahkan bahwa pengorbanan dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan 11 orang temannya yang lain untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pasukan pemanah kaum muslimin di dalam terjadinya perang Uhud melakukan sebuah kesalahan dengan meninggalkan pos-pos mereka yang sebelumnya sudah barang tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan atau memberikan sebuah perintah kepada mereka itu. Alang kepalang pasukan kaum muslimin mendapat serangan tersebut, sehingga pasukan menjadi porak-poranda dan kacau balau, hingga pasukan yang ada bersama Rasulullah SAW yang jumlahnya juga masih sangat sedikit, yang hanya tersisa dari pasukan tersebut adalah 12 orang pasukan saja. Dan pasukan kaum musyrikin sempat mengejar Nabi SAW dan 12 sahabat beliau tersebut
Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat yang penuh bakti dan jujur dalam keimanan tersebut untuk membela kekasih mereka yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahasanya begini, waktu perang Uhud berkecamuk dan pasukan Islam lari tunggang langgang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pinggir medan perperangan bersama 12 orang pasukan dari kaum Ansor, dan di antara mereka ada Tolha bin Ubaidillah. Sementara itu, pasukan kaum musyrikin berhasil mengejar mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada mereka dan bersabda, "Siapa yang siap menghadapi orang-orang itu?" Maka Tolha mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tetaplah pada posisimu." Lalu seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majulah kamu." Maka sahabat tersebut maju menyerbu mereka hingga terbunuh. Kemudian beliau menoleh ke arah pasukan, dan pasukan kaum musyrikin semakin mendekat. Maka beliau bersabda, "Siapa yang siap menghadapi orang-orang itu?" Maka Tolha radhiyallahu anhu berkata, "Saya." Rasulullah ini bersabda, "Tetaplah pada posisimu." Maka seorang dari kaum Ansor lainnya berkata, "Saya wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Majulah kamu." Maka sahabat itu pun maju menyerang mereka hingga terbunuh. Kemudian beliau terus mengucapkan kalimat itu, dan hampir semua sahabat dari kaum Ansor maju dan berperang hingga terbunuh sampai hanya tersisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang siap menghadapi orang-orang itu?" Tolha bin Ubaidillah berkata, "Saya siap." Lalu Tolha maju menghadapi mereka. Laksana perangnya 11 orang tadi, sehingga tangannya ditebas pedang musuh hingga jari-jarinya putus. Maka dia berkata, "Aduh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu mengucapkan Bismillah, niscaya malaikat akan mengangkatmu dan disaksikan oleh manusia, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir orang-orang musyrikin tersebut." 11 orang dengan tulus ikhlas mengorbankan nyawa mereka untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih mereka tercinta, kekasih Rabb seluruh sekalian alam. Dan semuanya berjumlah 12 orang, termasuk Tolha. Pembelaan Tolha tersebut bukanlah hal yang mudah, sebab beliau berperang setara dengan perang yang dilakukan 11 sahabat. Hingga tangannya terluka dan hampir putus untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Qais radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Saya telah melihat tangan Tolha menjadi lumpuh, yang dengannya beliau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Uhud. Demi Allah, Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa bahagia dan
sucinya tangan Tolha itu yang lumpuh karena melindungi hambanya yang paling dicintainya, dan hamba yang paling dia sucikan yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan betapa bahagianya pemilik tangan itu. Bahkan bukan hanya tangan beliau saja yang menjadi lumpuh dan terluka untuk melindungi orang yang dicintainya, Nabi SAW yang mulia. Sekujur tubuh Tolha tercabik-cabik hingga 70 luka. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dari Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, "Summa ataina Tolhata fi ba'di tilkal jifari fa idza bihi bid'un wa sab'un aw aqallu aw aktharu baina ta'nati wa ramyati wa darbatin wa iza qati'atu isba'u." Kemudian kami mendatangi Tolha dalam salah satu lubang tanah, dan ternyata pada sekujur tubuhnya terdapat luka kurang lebih 70 tusukan, baik bekas tusukan tancapan anak panah maupun sabetan pedang, dan ternyata jari tangannya terputus. Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala teringat perang Uhud, beliau menangis lalu berkata, "Seluruh kebaikan hari itu adalah milik Tolha radhiyallahu anhu." Semoga Allah meridhoi Tolha dan Abu Bakar As-Siddiq serta seluruh orang yang jujur mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.